Oke, lalu pertanyaan selanjutnya adalah setelah kita mengetahui tentang komponen, kemudian substansi daripada literatur review itu, maka kalian pasti akan bertanya-tanya tentang gimana sih caranya untuk melakukan literatur review? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk melakukan literatur review itu tadi? Nah, di sini sudah saya uraikan ya tentang langkah-langkah dari literatur review. Pertama, formulasikan permasalahan. Kenapa? Tanpa memformulasikan permasalahan, kalian akan kebingungan, ya. Kebingungan apa? Mencari permasalahan apa yang kira-kira bisa kalian teliti dalam skripsi kalian nanti, ya. Lalu kemudian ini juga akan menjadikan problem tersendiri lagi kalau kalian tidak memformulasikan masalahnya. Kenapa? Bingung nanti akan mencari literatur yang cocok dan tepat untuk skripsi yang akan kalian teliti. Nah, ini penting banget ya. Jadi formulasikan permasalahan. Makanya penting bahwa dalam penelitian itu kita mencari permasalahan, bukan mencari judul. Ya, maka formulasikan masalahnya apa. Oke, lalu kemudian yang kedua, pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest. Ya, kalau kalian itu mahasiswa hukum tata negara, tentunya pilih topik dan isunya, interestnya itu sesuai dengan bidang keilmuan kalian. Kalau kalian mahasiswa hukum ekonomi syariah, tentunya fokus kajian kalian, isu dan interestnya yaitu difokuskan kepada fokus kajian hukum ekonomi syariah. Jangan sampai mahasiswa hukum ekonomi syariah mengambil isu dan interestnya orang ahwalus sahsiyah. Nanti orang ahwalus sahsiyah ngambil isu dan interestnya mahasiswa hukum tata negara. Nah, ini kan jadi kebolak-bolak ya, kebolak-balik ya. Maka pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest. Cari literatur, kemudian temukan literatur yang relevan dengan penelitianmu. Ya, lalu kemudian langkah ini akan membantu kita untuk mendapatkan gambaran atau overview dari satu topik penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji. Nah, ini makanya penting banget kita memilih topik yang sesuai dengan isu dan interest. Kenapa? Karena kita mahasiswa, kalian semua semester 1 sampai 4 sudah dibekali tentang materi-materi yang sesuai dengan isu dan interest kalian sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, hukum tata negara, ahwalus sahsiyah. Sehingga tidak bisa mahasiswa hukum ekonomi syariah itu akan mengambil topik kajian sesuai dengan isunya mahasiswa hukum ekonomi syariah atau mahasiswa hukum tata negara. Nah, jadi jangan sampai kita salah tempat ya. Oke, sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu. Nah, nanti literatur yang sudah kalian dapat itu nanti akan memberikan gambaran terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan terdahulu. Lalu kemudian langkah yang ketiga adalah evaluasi data. Evaluasi data di sini yang dimaksud adalah kalian harus melihat apa saja kontribusi data terhadap topik yang dibahas. Cari dan temukan sumber data yang tepat sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung penelitian. Data ini bisa berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Nah, dari literatur yang akan kalian review ya, dan ini sudah merupakan penelitian yang sudah dilakukan, tentunya di dalamnya syarat akan data yang kualitatif maupun kuantitatif. Di dalamnya pasti akan mengandung banyak data yang sudah mereka dapatkan dari penelitian yang sudah mereka lakukan. Nah, ini penting sekali untuk kalian lihat, untuk kalian jadikan dasar, untuk kalian jadikan sebuah landasan bahwa data-data tersebut itu nanti akan berkontribusi pada penelitian yang akan kalian lakukan. Contoh begini misalkan, tentang kekerasan rumah tangga.
pada tahun 2020 ini kalian ingin melakukan penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga, ya. Maka pada review literatur hasil penelitian yang sudah dilakukan itu menunjukkan di tahun 2018 data kekerasan dalam rumah tangga ada berapa? Di tahun 2019 kecenderungan data itu ada berapa? 2019 ada berapa? Nah, itu bisa menjadi data yang sangat-sangat bagus yang bisa kalian olah, kalian masukkan ke dalam latar belakang penelitian sehingga menjadikan bahwa penelitian kalian itu menjadi penelitian yang sangat penting untuk dilakukan. Ya, oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah analisis dan interpretasikan. Ini penting. Jadi kita nggak asal comot sudah ngambil hasil literatur dari hasil penelitian, kita ambil, kemudian kita baca tanpa kita analisis dan interpretasikan. Nah, analisis dan interpretasi ini justru memegang peranan yang sangat-sangat penting dalam melakukan literatur review. Baik, anak-anakku sekalian, dari uraian yang sudah Ibu sampaikan tadi, bisa Ibu lebih singkat dan rampingkan kembali bahwa untuk melakukan review terhadap sebuah literatur, kita bisa melakukan dengan berbagai cara. Apa saja caranya? Pertama compare, yang kedua kontras, lalu kemudian criticize, lalu kemudian sintesis, yang kelima adalah summary. Ya. Pertama compare. Compare ini mencari kesamaan. Dari literatur yang sudah ada, cari kesamaannya apa. Misalkan 5 literatur yang akan kalian review, cari kesamaannya apa. Lalu kemudian yang kedua, cari kontrasnya, ketidaksamaannya apa. Lalu kemudian yang ketiga, cari pandangan-pandangan yang melekat pada tiap-tiap penelitian di literatur yang kalian review. Lalu kemudian sintesis, bandingkan. Ya, setelah cari kesamaan, ketidaksamaan, lalu kemudian memberikan pandangan atau memberikan kritik pada review yang kalian pada literatur yang kalian review, maka membandingkan ini juga memegang peranan penting. Setelah dibandingkan, maka harus diberi summary atau ringkasan. Baik anak-anak sekalian, sepertinya pohon itu kalau tidak berbuah itu tidak sempurna. Sebuah pohon itu pun tidak berbunga pun itu rasanya tidak menjadikan bahwa pohon itu sempurna. Maka mari kita mencoba menggali dan mengasah pemahaman kita tentang literatur review dengan mencari bahan-bahan sebagai literatur yang akan kita review. Ya, mari kita berlatih nih anak-anak ya. Coba kita buka web Sinta atau portal Garuda, lalu pilih jurnal terkait hukum, ya. Kemudian kita bisa memilihnya nanti yang pilih saja tahun 2017 sampai dengan 2020, ya. Oke, anak-anak sekalian, selamat berlatih dan mari kita terus berlatih untuk mengasah kepekaan kita terhadap masalah-masalah yang akan kita angkat menjadi fokus kajian dari penelitian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.